Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi kita di sini masih dalam bab yang sama, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Namun kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kalau yang kemarin tuh kan kita sudah membahas tentang konsep persamaan linear dua variabel, kemudian metode-metode untuk menyelesaikan persoalan SPLDV. Jadi kita pada pertemuan ini yang pertama kita akan mencoba menyusun model matematika yang sesuai dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel. Nah, maksud dari menyusun model matematika ini nanti dari soal cerita kita akan coba mengkonstruksikan menjadi kalimat matematika. Oke. Kemudian dalam materi ini kita juga akan belajar gimana sih cara untuk menyelesaikan persoalan ataupun masalah SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu makanya namanya kontekstual. Oke, mungkin kita akan coba mengulang sedikit itu. Yang pertama itu ada namanya sistem persamaan. Jadi yang ditekankan di sini adalah sistemnya. Maksud dari sistem itu persamaannya lebih dari satu. Nah, itu makanya dinamakan sistem persamaan. Kemudian ada yang namanya sistem persamaan dua variabel. Nah, jadi persamaan yang mengandung dua variabel dan terdiri dari lebih dari satu persamaan. Nah, itu mungkin paham aja Bu Nikam. Nah, di sini ada pertanyaan. Kenapa sih kok kita perlu sistem persamaan untuk menyelesaikan masalah? Karena kalau cuma satu persamaan itu tidak akan dapat solusinya kita. Loh, kenapa kok bisa misalnya satu persamaan kada dapat solusinya? Coba kita lihat uh, masalah berikut ini. Oke, misalnya kita mau beli dua botol New Green Tea sama satu botol teh kotak. Ternyata harganya 10.000. Nah, terus kita mau cari berapa sih harga masing-masing dari New Green Tea dan teh kotak itu. Oke. Karena cuma satu persamaan, kita di sini tidak bisa menggunakan metode eliminasi, kita kada bisa menggunakan metode substitusi, terus kita kada bisa juga menggunakan metode campuran, kita kada bisa juga menggunakan metode grafik. Jadi satu-satunya cara ataupun langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah coba-coba. Nah, dengan coba-coba ini akan menimbulkan banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau harga New Green Tea-nya 2.000, maka harga teh kotaknya 6.000. Kemungkinan kedua, kalau harga New Green Tea-nya 2.500, harga teh kotaknya 5.000. Kemungkinan ketiga, kalau harga New Green Tea-nya 3.000, harga teh kotaknya 4.000. Dan seterusnya, misalnya harga New Green Tea 4.000, berapa harga teh kotaknya itu akan menimbulkan banyak sekali kemungkinan dari 1 sampai berapa. Nah, makanya itu kalau cuma satu persamaan itu kita tidak akan bisa memecahkan masalah karena tidak ada solusi tunggal untuk penyelesaian masalah tersebut. Oke. Makanya setiap pemecahan masalah sistem SPLDV itu pasti akan melibatkan dua atau lebih persamaan. Oke. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan SPLDV, yang pertama hal yang harus kita lakukan adalah menyusun model matematika. Nah, menyusun model matematika ini maksudnya apa? Seperti yang sudah kakak beritahu di awal, itu mengubah dari soal cerita
menjadi kalimat persamaan matematika, kayak misalnya 2x tambah y sama dengan 10.000 tadi, kayak misalnya 3x tambah 5y sama dengan 10 dan segala macam. Nah, itu namanya kalimat persamaan matematika. Yang harus kita lakukan itu pertama pahami soalnya. Setelah kita pahami soalnya, kita coba misalkan dengan variabel. Nah, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya menyelesaikan masalah dengan menggunakan salah satu dari 4 metode. Maksud dari 4 metode ini ada yang metode eliminasi kah, mau yang pakai substitusi kah, mau yang pakai campuran ataupun mau pakai yang grafik, itu terserah Buan Pian. Jadi cukup dipilih salah satu metode aja gitu. Oke. Coba kita langsung ke contoh soal. Misalnya ada soal gini. Harga 4 buku dan 2 pensil adalah 13.000. Sedangkan harga 6 buku dan 4 pensil adalah 22.000. Tentukan harga dari 1 buku dan 1 pensil. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama-tama kita lakukan itu adalah membuat model matematikanya. Nah, jadi kita misalkan dulu nih, mau buku itu dimisalkan X boleh, misalnya Buan Pian mau buku itu dimisalkan dengan T, buku itu dimisalkan dengan G, terserah Buan Pian, boleh aja. Kemudian pensil sama dengan Y. Nah, yang penting permisalan antara buku dan pensil itu harus berbeda, kada boleh sama. Oke, sudah kita misalkan nih. Terus kita buat model matematikanya. Dari persamaan 1, karena 4 buku dan 2 pensil adalah 13.000 harganya, buku itu X, pensil itu Y, maka persamaan kalimat matematikanya itu 4X tambah 2Y sama dengan 13.000. Artinya 4 buku dan 2 pensil itu harganya 13.000. Terus persamaan kedua, 6X tambah 4Y sama dengan 22.000. Nah, seperti itu. Setelah kita dapat model matematikanya, baru kita coba penyelesaian masalah dengan menggunakan salah satu dari 4 metode. Kalau di sini kakak menggunakan metode campuran. Nanti kalau misalnya boneka mau pakai metode grafik boleh, sebebas-bebasnya. Oke, di sini kakak pakai metode campuran. Pertama, kakak coba eliminasi dulu dari persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, kakak coba eliminasi yang Y dulu. Jadi persamaan 1 kakak kalikan 2, persamaan 2 dikalikan 1. Nah, dapatlah sudah 8X tambah 4Y sama dengan 26.000. 6X tambah 4Y sama dengan 22.000. Karena Y-nya sudah sama, maka jadi Y-nya hilang, sisa X-nya aja. Dikurangkan hasilnya 2X itu ternyata sama dengan 4.000. Nah, dapatlah nilai X yaitu 2.000. Nah, setelah kita dapat sudah nilai X-nya, karena kakak menggunakan metode campuran, maka setelah eliminasi maka akan dilakukan substitusi. Jadi di sini kakak akan coba substitusi ke persamaan 1, di mana nilai X-nya 2000. Jadi dalam persamaan 1 itu 4X tambah 2Y sama dengan 13.000. Jadi X-nya diganti dengan 2000. Nah, oke, jadi begini, dikalikan jadi 8.000 tambah 2Y sama dengan 13.000, sisa 2Y sama dengan 5.000. Nah, kemudian yang terakhir dapatlah nilai yaitu 2.500. Setelah dapat nilai X dan nilai Y, maka bisa kita dapatkan solusi dari persamaan tadi, solusi dari soal tadi, yaitu harga satu buku dan harga satu pensil. Ternyata didapatlah harga buku itu 2.000 dan harga pensil itu 2.500. Oke, ya. Jadi sekian dari materi kali ini.
Mudahan Buan Pian paham seberatan dengan apa yang kakak coba sampaikan. Setelah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.